Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 10. Selamat datang di channel You Berbagi. Nah, ini merupakan pembelajaran minggu kedua identik dengan 3 jam pelajaran. Nah, pada video kali ini yang akan dibahas yaitu masih tentang bab 1 ya, ruang lingkup biologi. Nah, dengan penjelasan tentang objek dan permasalahan biologi. Nah, bagi adik-adik yang belum menonton part 1-nya, silahkan begitu ya, terlebih dahulu supaya ketika menonton part 2 ini lebih memahami ya. Baik, kita mulai. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita membahas materi, nah ini adalah kompetensi dasar dan ini sudah disampaikan ya pada video pertama ya, yaitu menjelaskan ruang lingkup biologi atau permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Kemudian menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Nah, itu kompetensi dasarnya, hanya sekedar mengingat ya. Kemudian tujuan pembelajarannya ini juga sudah disampaikan begitu ya. Nah, untuk video kali ini, nah yang akan dibahas yaitu ini begitu ya, mengidentifikasi permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Bahasannya, nah, objek biologi pada tingkat organisasi kehidupan. Nah, objek kajian biologi semakin berkembang seiring dengan kemajuan zaman yang diiringi pula dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sehingga makin lama makin rumit. Nah, untuk memudahkan dalam mempelajarinya, tema objek kajian biologi dipilah-pilah menurut tingkatan organisasi kehidupan. Nah, objek kajian biologi ini rumit ya, banyak tingkatannya. Nah, ada tingkatan dalam organisasi kehidupan yang paling kecil ini ya, molekul. Nah, ini sebetulnya sudah disampaikan di SMP ya, di pelajaran IPA. Nah, yang pertama adalah molekul. Ini yang molekul yang paling kecil ya, yang paling rendah. Kemudian sel ya, kemudian sel berkumpul membentuk jaringan, kemudian organ, kemudian sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan organisasi kehidupan. Nah, dalam video ini insya Allah akan dibahas satu persatu ya, satu persatu pengertiannya, kemudian permasalahannya itu ya. Baik, kita mulai. Molekul ya. Struktur di dalam sel dapat dipisahkan menjadi makromolekul, makromolekul, bahkan hingga menjadi atom-atom. Itu yang paling kecil ya. Nah, jenis molekul yang terkandung di dalam tubuh organisme diantaranya adalah ya, contohnya karbohidrat, kemudian ada lipid atau lemak, kemudian protein dan asam nukleat. Nah, molekul ini dulu tidak diketemukan ya. Jadi awalnya ini tidak ada. Nah, semenjak kehadiran mikroskop ya, apalagi kehadiran mikroskop elektron. Jadi mikroskop elektron itu mampu membesarkan objek itu hingga 500.000 kali ya. Nah, oleh sebab itu maka diketemukanlah molekul ini itu, bahkan hingga atom-atom yang paling kecil. Nah, jadi yang paling dasar itu adalah molekul begitu ya, tingkat organisasi kehidupan. Nah, kemudian apa permasalahannya dalam tingkat molekul? Nah, dalam tingkat molekul permasalahannya adalah kelainan dalam, contohnya ini, kelainan dalam pembentukan molekul hemoglobin darah, sehingga dapat menyebabkan penyakit sel darah berbentuk bulan sabit atau dikenal dengan istilah anemia sel
sabit. Nah, ini adalah permasalahan biologi dalam tingkatan molekul gitu ya. Kemudian yang kedua ini adalah sel ya, tingkatan sel. Nah, molekul organik membentuk organel sel yang tadi ya. Jadi molekul-molekul organik ini membentuk sebuah sel, dan kemudian organel sel ini mempunyai fungsinya masing-masing ya. Nah, ini kalau dilihat gambarnya seperti ini adalah sel hewan dari makhluk hidup. Nah, nanti kalian kalau sudah naik ke kelas 11, nanti di kelas 11 ini akan dibahas lebih lanjut ya, yaitu di bab pertama. Nah, jadi kuncinya adalah sel merupakan satuan terkecil ya, dari kehidupan. Nah, kemudian apa yang menjadi permasalahan dalam tingkatan sel? Ya, contohnya ini, gangguan pada sel maupun kelainan sel organisme makhluk hidup, misalnya infeksi akibat virus maupun bakteri yang merugikan makhluk hidup. Nah, jadi sel-sel yang ada dalam tubuh kita, nah itu ternyata bisa diinfeksi ya, bisa diserang oleh virus salah satunya ya, ataupun bakteri, atau bahkan mungkin jamur. Nah, ini yang diserangnya adalah sel. Nah, itulah contoh daripada permasalahan tingkat sel. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tingkat jaringan. Nah, apa itu jaringan? Ya, seperti yang sudah dibahas ya di SMP, jaringan itu merupakan kumpulan sel yang mempunyai atau memiliki bentuk yang sama dan juga melakukan fungsi tertentu. Nah, jadi jaringan ini merupakan kumpulan dari beberapa sel, ya ukurannya sama, bentuknya juga sama. Nah, kemudian membentuk fungsi tertentu. Nah, contohnya misalkan pada tumbuhan, misalnya jaringan epidermis, ya, jaringan paling luar. Kemudian ada juga jaringan parenkim palisade, yaitu pada daun. Kemudian parenkim spons. Kemudian ada jaringan sklerenkim, jaringan penguat ya ini. Kemudian jaringan pembuluh silem dan flum, kambium dan gabus, itu pada tumbuhan. Contoh jaringan pada hewan, misalkan jaringan lemak, kemudian jaringan tulang, kemudian jaringan darah, jaringan getah bening, otot, dan saraf. Nah, itu contoh jaringan ya. Nah, apa permasalahan pada tingkat jaringan? Nah, salah satu contohnya adalah ini. Nah, penyakit osteoporosis yang menyebabkan hilangnya massa tulang keras sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, ini merupakan permasalahan ya. Permasalahan jaringan tulang. Jadi tulangnya bermasalah gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan permasalahan pada tingkat jaringan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah organ. Nah, organ merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang melakukan suatu fungsi tertentu. Nah, contohnya pada tumbuhan, misalkan ya, yang dimaksud dengan organ itu adalah akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sedangkan contoh pada hewan, contoh organ yaitu misalnya jantung, kemudian paru-paru, hati, lambung, usus, telinga, dan hidung, itu contoh organ. Nah, bagaimana permasalahan pada tingkat organ? Nah, ini sangat mudah sebetulnya untuk dipahami. Misalnya kelainan pada organ mata seperti rabun senja. Gitu, rabun senja ini kan mata ya yang bermasalah. Kemudian misalkan jantung, nah, jantungnya bermasalah. Itu berarti contoh permasalahan pada tingkat organ. Kemudian paru-paru juga sama ya, hati, lambung. Nah, seperti itu permasalahan pada tingkat organ. Yang selanjutnya adalah sistem organ. Nah, sistem organ ialah beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Jadi organ-organ kemudian membentuk sebuah sistem organ. Contohnya misalkan sistem organ pada hewan, yaitu sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran ini merupakan kumpulan dari beberapa organ. Nah, kemudian sistem pencernaan. Nah, berarti organ-organ yang berhubungan dengan sistem pencernaan, lambung, usus ya, usus halus, usus besar. Nah, itu maksudnya. Kemudian sistem ekresi juga sama ya, sistem reproduksi, sistem koordinasi. Nah, itu adalah contoh sistem organ.
Nah, apa saja yang termasuk ke dalam permasalahan sistem organ? Nah, contohnya adalah gangguan bernapas akibat penyempitan saluran napas pada penderita aspeksia. Nah, aspeksia ini adalah kekurangan oksigen ya pada tubuh. Nah, ini bisa menyebabkan kematian. Nah, aspeksia ini kenapa disebut sebagai gangguan sistem organ? Nah, ini karena yang bermasalahnya tidak hanya satu organ, tapi beberapa organ, yaitu organ pernapasan. Kemudian yang selanjutnya tingkat individu atau tingkat organisme. Nah, individu itu merupakan makhluk hidup tunggal, ya, satu ya. Contohnya misalkan ada sebatang pohon kelapa, kemudian ada seekor semut dan seorang manusia, individu ya. Apa yang menjadi permasalahan pada tingkat individu? Berarti dalam satu ya, dalam seseorang. Kalau pada manusia, misalnya seorang penderita AIDS gitu ya, mengalami gangguan sistem imun dan membuatnya mudah terinfeksi penyakit. Nah, kalau seseorang sudah menderita penyakit AIDS begitu ya, yang itu kan yang diserangnya adalah gangguan sistem imun. Jadi sistem imunnya diinfeksi ya oleh virus. Nah, setelah diinfeksi maka sistem imun seseorang tersebut akan menurun hingga membuatnya itu mudah terinfeksi penyakit yang lain ya, misalkan diserang bakteri yang lain, diserang virus yang lain, sehingga individu tersebut penyakitnya menjadi kompleks begitu ya, menjadi komplikasi. Nah, padahal yang diserangnya adalah sistem imun, tapi berefeknya kepada seluruh tubuh. Kemudian yang selanjutnya ya ada populasi ya. Nah, populasi itu adalah kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi ya dan hidup di wilayah tertentu. Jadi populasi itu kumpulan dari individu ya. Contohnya misalkan sekumpulan pohon kelapa di suatu kebun dan sejumlah semut yang hidup di suatu lubang pada sebatang pohon ya, atau populasi ini disebut dengan kumpulan makhluk hidup yang sejenis. Nah, apa yang menjadi permasalahan pada tingkat populasi? Misalkan contohnya penyebaran AIDS dari satu orang ke orang lain dalam satu populasi. Nah, AIDS ini bisa menular begitu ya dari satu orang ke orang lain, sehingga populasinya menjadi meningkat ya, penyebaran AIDS ini. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian komunitas. Nah, pengertian komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu. Nah, contohnya seluruh organisme yang hidup di suatu sawah misalnya terdiri dari atas populasi tanaman, padi, serangga, ular, burung, tikus, dan semut. Nah, itu pengertian komunitas. Jadi komunitas ini merupakan kumpulan dari beberapa populasi. Nah, apa yang menjadi permasalahannya? Misalnya dampak penangkapan burung secara liar terhadap kelestarian makhluk hidup lainnya dalam suatu rantai makanan. Ya, misalkan kalau burung itu ditangkap begitu ya, berarti akan menyebabkan terputusnya rantai makanan. Kemudian yang selanjutnya tingkat ekosistem. Nah, ekosistem adalah tingkatan organisasi kehidupan yang mencakup organisme dengan lingkungan abiotiknya yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik atau interaksi di antara keduanya. Itu pengertian ekosistem. Nah, contoh daripada ekosistem ini ada ekosistem sawah, ya, ada ekosistem sungai, ada ekosistem pantai, ekosistem hutan, seperti itu ya. Nah, apa yang menjadi permasalahan? Masalahnya misalnya penggundulan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang mengancam habitat satwa liar di dalamnya. Nah, kalau misalkan sebuah hutan itu ditebang ya, misalkan pohon-pohonnya ditebang, nah itu akan berakibat kepada makhluk hidup yang lainnya yang menjadi tempat tinggalnya, yang menjadi rumahnya. Itu ya. Itu contoh daripada permasalahan ekosistem. Nah, yang selanjutnya adalah bioma. Bioma adalah ekosistem terestrial, darat ya, umumnya dipengaruhi oleh iklim regional dan diklasifikasikan berdasarkan
vegetasi dominan atau organisme yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Nah, apa yang menjadi contoh bioma, yaitu misalnya bioma tundra, kemudian bioma taiga, kemudian bioma gurun, kemudian padang rumput, sabana, hutan hujan tropis, dan hutan gugur. Nah, kemudian apa yang menjadi permasalahannya? Misalnya dampak kebakaran hutan hujan tropis, ya. Kemudian yang terakhir adalah biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Bumi yang menjadi tempat kita hidup ini merupakan biosfer. Nah, biosfer ini memiliki ciri utama, yaitu mengandung oksigen yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan organisme. Nah, permasalahannya adalah dampak menipisnya lapisan ozon di atmosfer terhadap kehidupan makhluk hidup di bumi, yaitu permasalahannya yang menyeluruh ya di muka bumi. Nah, kalau misalkan lapisan ozon sudah menipis, nah berarti suhu bumi akan meningkat. Nah, bagaimana kalau bumi sudah meningkat? Nah, bumi akan menjadi panas begitu ya. Kemudian kutub sudah mulai mencair esnya. Nah, itu ya. Baik, itu saja pada video kali ini. Materinya cukup simpel ya, hanya tingkatan organisasi kehidupan beserta permasalahannya. Nah, terima kasih sudah belajar melalui YouTube channel You Berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan. Cukup sekian, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.